Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal keunikan, kearifan dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas salah satu hal yang pastinya sering kalian ketemukan ketika Idul Fitri, yaitu Lebaran. Yaitu apa? Yaitu 10 kue khas Lebaran yang populer di Indonesia. Namun sebelum kami membahas satu persatu tentang kue khas Lebaran yang populer di Indonesia, maka kami ingatkan sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua, supaya teman-teman sahabat yang ada di medsos mengetahui keberadaan channel kami ini. Terima kasih. Lebaran identik dengan aneka kue kering yang tersaji di meja untuk para tamu sahabat. Kastengel dan nastar menjadi tuan rumah yang wajib hadir biasanya. Kue manis yang bikin goyang berlidah menjadi salah satu khas yang harus ada saat Lebaran tiba. Nah, selain dua kue kering di atas sahabat, ternyata di Indonesia ini yang saking luasnya ada sejumlah kue yang layak dihadirkan ketika momen spesial Idul Fitri. Nah, bagi sahabat semua yang siap-siap merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, maka sepertinya wajib deh untuk mengetahui apa saja sih kue yang biasa disajikan dan ada atau hadir pada peringatan Hari Raya Besar Islam, Hari Raya Idul Fitri. Maka dari berbagai sumber di internet berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Di posisi pertama sahabat, pastinya kalian sudah sangat mengenal dengan namanya kuping gajah. Iya, kue kuping gajah merupakan salah satu kue yang biasa hadir saat Lebaran. Kue kuping gajah ada yang berwarna coklat, berwarna hitam, dan juga ada loh yang berwarna-warni. Apalagi sekarang ini banyak sekali para pecinta masakan yang mengelola kue ini sedemikian rupa, sehingga bukan hanya enak dimakan, akan tetapi dilihat pun enak. Itulah kuping gajah sahabat. Bentuknya yang mirip dengan kuping gajah, sehingga tidak salah disebut dengan kuping gajah. Kue ini mempunyai rasa yang renyah, nikmat, dan juga manis. Selanjutnya di posisi kedua sahabat, ada yang namanya stick. Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan cheese stick atau stick ini, dimana diketahui apabila kue stick ini biasanya sering ada saat Lebaran. Sekali dibuka langsung ludes biasanya kue yang satu ini, dikarenakan berbagai macam rasa biasanya disajikan. Ada yang rasa original, ada yang rasa keju, ada yang rasa udang, dan lain sebagainya, tergantung siapa yang memasaknya dan sesuai dengan hobi. Kue stick ini memang selalu ada sahabat, bentuknya yang mempunyai ciri khas seperti tongkat atau stick kecil, menjadi daya tarik tersendiri, apalagi rasanya gurih dan enak. Selanjutnya di posisi nomor 3, kue yang biasa hadir saat Lebaran, ada kue nastar. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan kue yang satu ini? Kue ini sepertinya wajib loh ada saat Lebaran. Tidak bakal bosan makan nastar tiap hari, karena pilihannya memang beragam sahabat. Ada nastar keju, nastar coklat, nastar durian, nastar nanas, dan nastar lainnya. Kue ini mempunyai bentuk bulat yang mempunyai ciri khas tersendiri berwarna kuning, dan rasanya gurih-gurih nyoy, dan pastinya bikin kalian bergoyang lidah saat Lebaran nanti. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada kue bernama Putri Salju. Ternyata sampai saat ini sahabat, belum ada yang bisa menandingi kelezatan dan manisnya kue Putri Salju. Rasanya itu enak, gurih, dan lembut di mulut. Sehingga tidak salah apabila kue salju menjadi salah satu kue terfavorit keluarga Islam saat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang dikonsumsi bersama keluarga ataupun tetangga tercinta saat silaturahmi. Selanjutnya di urutan nomor 5 sahabat, ada kastengel keju. Mungkin sahabat sudah sangat mengetahui dengan kastengel keju, di mana kastengel keju menjadi salah satu makanan yang manis dan juga sangat lembut dimakan. Apabila sudah ada kastengel keju, rasanya bakal betah ngobrol berlama-lama, dikarenakan memang enak dan tidak enak.
Dan biasanya kastengel keju hadir saat lebaran tiba. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada rangginang. Nah, rangginang goreng ini sahabat biasanya menjadi salah satu makanan khas gorengan atau kue gorengan yang selalu ada saat lebaran. Biasa rengginang goreng bukan hanya bisa dikonsumsi sendirian, akan tetapi rengginang ini bisa dikombinasi dengan ketupat, sayur, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalian harus hati-hati loh, salah pilih toples ya. Mungkin isinya bukan kue, akan tetapi rengginang goreng. Selanjutnya di posisi nomor 7 ada namanya kue stick, atau bukan stick ya, biasanya disebut dengan wafer. Nah, kalau ini sih favoritnya anak-anak nih, dikarenakan rasanya macam-macam. Di dalamnya ada coklat, ada stroberi, sampai pandan yang memang nikmat. Biasanya ada salah satu merek yang memang terkenal dengan kue yang satu ini. Tapi ada juga merek-merek lain yang memang mempunyai bentuk yang sama, namun kue ini biasanya selalu ada saat lebaran. Walaupun orang tua jarang menyukai kue ini, dikarenakan paling banyak disukai oleh anak-anak sahabat. Selanjutnya di urutan nomor 8 ada kue yang namanya putu kacang. Kue yang satu ini biasanya berasal dari Bugis dan Makassar. Mempunyai kue populer berbahan dasar kacang hijau dan namanya putu kacang. Di Jawa sendiri sih kurang familiar untuk kue yang satu ini sahabat. Akan tetapi untuk di daerah Bugis dan Makassar, kue ini sepertinya menjadi kue yang memang wajib dihadirkan saat lebaran tiba. Selanjutnya di urutan nomor 9 ada salah satu kue yang memang rasanya asin, gurih dan juga krenyes, yaitu kembang goyang. Nah, biasanya kalau tidak lebaran kue kembang goyang semakin susah ditemukan loh sahabat. Biasanya para ibu nih membuatnya sendiri di rumah untuk disajikan hanya saat lebaran Idul Fitri. Nah, kue ini bisa dikonsumsi mirip sama rengginang, bisa dimakan kuenya saja atau bisa bersamaan dengan bakso dan lain sebagainya. Yang penting rasanya gurih, enak, dan bikin ketagihan. Nah, selanjutnya sahabat, di urutan nomor 10 kue khas lebaran yang populer di Indonesia, yaitu ada yang namanya kue lidah kucing. Perpaduan rasa manis dan gurihnya bikin kita selalu ingin merasakan kenikmatan lidah kucing. Nah, kuenya lembut dan juga sangat enak sekali ketika di dalam mulut. Nah, kue kucing ini biasanya dihadirkan sahabat ketika lebaran tiba. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang sejumlah kue khas lebaran yang populer di Indonesia, baik di kota sampai di pedesaan. Semoga lebaran ini menjadi berkah bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.